Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMP di seluruh wilayah Indonesia, terutama kelas 7. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan tetap sehat. Baiklah, kita lanjutkan materi bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan kali ini kita bahas submateri tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, nilai semangat pendiri bangsa. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu 1. Nasionalisme dalam arti sempit, disebut juga sebagai nasionalisme negatif, karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah terhadap bangsa lain. Contohnya, Chauvinisme yang pernah dikembangkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Hitler menganggap Jerman di atas segala-galanya, atau biasa disebut dengan Deutschland über alle in der Welt. 2. Nasionalisme dalam arti luas adalah nasionalisme yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain. Patriotisme berasal dari kata patria, yang berarti tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45, di antaranya adalah pro patria dan primus, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas. Poin kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri komitmen pribadi dari para pendiri negara dalam perumusan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara,
di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Final berarti bahwa Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1, isi ketetapan MPR tersebut yaitu Pancasila sebagai mana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.